Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan pengukuran kinerja microfinance. Kami sendiri dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Vegi Irawan dengan stambuk C201-18064. Kemudian Muhammad Riyadi C201-18069 dan Muflihatul Mubarakah C201-18079. Langsung saja kita mulai dari pembahasan. Pertama yakni pada slide pertama kami akan memaparkan pertama agenda. Pertama itu adalah pengertian pengukuran kinerja, kemudian manfaat pengukuran kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, sistem pengukuran kinerja, pengertian balance scorecard, aspek-aspek yang diukur dalam balance scorecard, syarat penerapan dan indikator balance scorecard, manfaat dan keunggulan balance scorecard, langkah pengukuran kinerja dengan balance scorecard. Yang pertama yakni pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan berdasarkan menurut Robinson 2002 dalam Muhammad Mahsun 2006. Kemudian manfaat pengukuran kinerja. Menurut Bastian 2007 halaman 275 menyebutkan beberapa manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik, yaitu yang pertama memastikan pemahaman para pelaksana akun ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja, memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja, memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi, mengidentifikasi apakah kepuasan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, menunjukkan peningkatan perlu dilakukan, mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Budi Satrio 2002, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan milik pemerintah atau pusat atau daerah, yaitu yang pertama adalah peraturan pemerintah atas usahanya, kemudian kemampuan administrasi pemerintah, yang ketiga tingkat persaingan yang tercipta, dan yang keempat besarnya kegagalan pasar. Selanjutnya yaitu sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja merupakan salah satu model yang ada untuk memonitor keberhasilan implementasi strategi objektif yang telah ditetapkan pimpinan perusahaan, tidak terkecuali lembaga keuangan mikro. Pengukuran kinerja memiliki peranan yang penting dalam suatu perubahan ke arah yang lebih baik dalam perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan manajer dalam mengambil keputusan. Menurut Gesper tahun 2011, pengukuran kinerja perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari aspek keuangan perusahaan. Dalam mengukur kinerja keuangan, alat analisis yang sering digunakan adalah rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Metode pengukuran kinerja atau performance measurement telah berkembang pesat. Para akademisi dan praktisi telah mengimplementasikan model-model baru dari sistem pengukuran kinerja perusahaan, seperti balance scorecard.
Selanjutnya, pengertian balance scorecard. Balance scorecard merupakan kerangka manajemen yang menerjemahkan visi dan misi perusahaan ke dalam satu set pengukuran kinerja berdasarkan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, aspek-aspek yang diukur dalam balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton tahun 1996 halaman 23, ada 4 aspek yang diukur dalam balance scorecard, yaitu perspektif keuangan. Perspektif finansial menjadi sangat penting karena dapat memberikan konsekuensi tindakan ekonomis yang sudah diambil. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Tujuan finansial biasanya berhubungan dengan profitabilitas yang diukur misalnya oleh laba operasi, return on capital employed, atau yang paling baru nilai tambah ekonomis. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, organisasi mengidentifikasikan pelanggan dan segmen pasar di mana organisasi akan bersaing. Tujuan yang biasa ditetapkan dalam perspektif ini adalah pemuasan kebutuhan pelanggan. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam perspektif ini ada antara lain rentasi pelanggan, kepuasan pelanggan, profitabilitas pelanggan, akuisisi pelanggan baru, market share, dan lainnya. Kemudian perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal mengidentifikasikan proses-proses yang penting bagi organisasi untuk melayani pelanggan dan pemilik organisasi. Komponen utama dalam proses bisnis internal adalah yang pertama, proses inovasi yang diukur dengan banyaknya produk baru yang dihasilkan organisasi, waktu penyerahan produk ke pasar, dan lainnya. Yang kedua, proses operasional yang diukur dengan peningkatan kualitas produk, waktu proses produksi yang lebih pendek, dan lainnya. Yang ketiga, proses pelayanan yang diukur dengan pelayanan purna jual, waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Tujuan dalam perspektif ini adalah menyediakan infrastruktur bagi perspektif finansial, pelanggan, dan proses bisnis internal agar tujuan dari perspektif-perspektif tersebut tercapai. Perspektif ini bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan, meningkatkan kapabilitas sistem informasi, dan peningkatan keselaraan dan motivasi. Ukuran yang digunakan antara lain kepuasan karyawan, rentasi karyawan, banyaknya saran yang diberikan oleh setiap karyawan, dan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riyadi. Penerapan dan indikator balance. Syarat penerapan dan indikator balance scorecard. Kriteria untuk dapat diterapkan balance scorecard adalah menurut Yuwono tahun 2006 halaman 16. Memiliki visi dan misi yang jelas dapat dituangkan ke dalam konsep-konsep strategi. Kedua, memiliki struktur organisasi fungsional yang dapat mengurangi interaksi organisasi. Yang ketiga, adanya persaingan yang semakin ketat sehingga dibutuhkan penciptaan nilai untuk merancang kinerja perusahaan mendatang. Keempat, komposisi sumber daya manusia yang sebagian besar berusia relatif muda dan berpendidikan yang kemungkinan adanya dinamika dan
progresivitas proses manajerial. Menurut Mutia, tahun 2009 terdapat beberapa indikator dan dalam pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut. Indikator kinerja input atau disebut masukan, yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, sumber daya manusia, informasi, dan lain-lain. Yang kedua, indikator kinerja output yang disebut keluaran, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, indikator kinerja on-cam atau disebut hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran output kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Keempat, indikator kinerja benefit atau disebut manfaat, yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, indikator kinerja impact atau disebut dampak, yaitu berpengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Kemudian manfaat dan keunggulan balance scorecard. Menurut Mulyadi, tahun 2001, manfaat dari balance scorecard dapat mengukuran kinerja adalah: pertama, balance scorecard tidak terbatas pada perspektif keuangan, tetapi juga mencangkup perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Yang kedua, balance scorecard menjadikan semua strategi objektif terukur. Dengan demikian, karyawan yang bertanggung jawab atas pencapaian strategi objektif tertentu dapat mengetahui ukuran keberhasilan pencapaian strategi objektif tersebut dan faktor yang menjadi pemicu keberhasilannya. Yang ketiga, balance scorecard memudahkan penyusunan program atau rencana jangka panjang dan anggaran atau rencana jangka pendek. Yang keempat, balance scorecard menghasilkan benang merah yang mengumumkan anggaran, program, strategi, aktivitas, objektif, strategi, dan visi organisasi. Kemudian langkah pengukuran kinerja dengan balance scorecard. Langkah-langkah dan merumuskan rancangan balance scorecard menurut Kaplan dan Norton tahun 1996, halaman 10 dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi visi dan misi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan masing-masing perspektif balance scorecard. Yang ketiga, menentukan tolak ukur. Keempat, perspektif balance scorecard. Yang keempat, menentukan target. Yang kelima, mendesain balance scorecard. Dan sekian dan terima kasih. Sekianlah pembahasan materi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.